Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, jadi konten kali ini kita akan membahas tentang asal mula adanya tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Jadi sebelum kita mengkaji daripada asal mula adanya tubuh, hati, nyawa, dan rahasia, maka kita kembali lagi dari awal dulu, yang dimana adanya Aku Sang Rabbul Izzati yang tidak bisa ditafsir, tidak ada huruf, tidak ada suara. Maka daripada itu tajallilah nurullah. Nah, nurullah tajalli kepada Nur Muhammad. Nah, dari sini nanti daripada Nur Muhammad ini langsung kita singkat, daripada Nur Muhammad ini terjadinya daripada ruh-ruh atau jiwa-jiwa para nabi, para rasul, dan seluruh manusia tanpa terkecuali jin, malaikat, dan sebagainya. Nah, jadi asal mula terjadinya atau adanya tubuh, hati, nyawa, rahasia kita dari atas tadi. Nah, dari awal dulu, daripada Aku Rabbul Izzati, zatnya zat, kemudian tajalli kepada Nurullah, ini kita singkat, tajalli kepada Nur Muhammad, lalu Nur Muhammad terpercik daripada jiwa-jiwa, kemudian di sini alam semesta dan sebagainya. Nah, kemudian jiwa ini turun kepada alam misal. Nah, alam misal, alam bapa, kemudian dia turun lagi kepada ajsam, alam kandungan. Dari alam misal ini wujud dia berupa air mani, kemudian terpancar kepada alam ajsam, yaitu alam kandungan ibu. Nah, di alam kandungan ibu inilah di sini terbentuk jasad ini dari jiwa, jiwa ini menjadi mani, mani ini yang menjadi segumpal darah dan sebagainya sampai jasad. Nah, jadi jasad ini tubuh kasar. Kemudian tentunya si jiwa yang menjadi air mani tadi, si jiwa yang menjadi air mani kemudian menjadi jasad, tetap ada tubuh halusnya. Tubuh halus itulah yang dikatakan jiwa. Jadi di dalam kandungan ini ada jasad, ada jiwa. Kemudian daripada Nurullah ini, daripada Nurullah ini menjadi kepada Nur Muhammad, tajalli kepada Nur Muhammad, kemudian Nurullah ini terpercik kepada, dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipancarkan kepada jasad manusia, Ruh Kudus. Nah, Ruh Kudus namanya. Ruh Kudus ini sir. Nah, gabungan daripada Ruh Kudus dengan jiwa itu adalah nyawa. Nah, jadi nyawa. Sebelum ada Ruh Kudus, yang ada hanya jasad dan jiwa, tubuh kasar dengan tubuh halus. Setelah 4 bulan kurang lebihnya, barulah dihembuskan, dipercikan Ruh Kudus tadi, terbitlah nyawa. Jadi gabungan daripada jiwa dengan Ruh Kudus itu namanya nyawa. Nah, jadi inilah jasad, tubuh kasar, jiwa itu tubuh halus, kemudian nyawa itu adalah rasa, kemudian Ruh Kudus itu sir, rasa sejati. Nah, sir inilah diri, sebenar diri, sejatinya diri, sir, langsung bersumber daripada Nurullah, yaitu sir. Nah, namun sir ini tidak bisa dikatakan punya kita, golongan kita atau diri kita, meskipun kita tahu asal daripada hembusan itu daripada Nurullah dan itu adalah sejatinya diri, namun kita tidak bisa mengakui sir itu, karena itu milik hak mutlak Allah. Nah, sir ini langsung daripada Nurullah. Nah, seperti itu. Nah, disinilah terbentuknya ketika setelah alam ajsan, lengkaplah dia tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, ketika si nyawa ini naik turun, napas namanya. Napas namanya. Ketika dia di dalam, nyawa namanya. Maka nanti yang dikatakan si jiwa itu, itulah diri kita, diri ego. Nah, inilah kita. Nah, jiwa.
Nah, jadi untuk pertanyaan daripada saudara kita, tubuh, hati, nyawa, rahasia, kapan terjadinya? Kemudian kapan adanya, asal mulanya tubuh, hati, nyawa, rahasia. Jadi kita urut daripada atas tadi, Haqqu Rabbul Izzati, kemudian mentajallikan dirinya kepada Nurullah, Nurullah kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad kepada percikan-percikannya, jiwa-jiwa tadi masuk ke misal menjadi mani, masuk ke ajasam, segumpal darah dan sebagainya, adanya tubuh kasar, dan segumpal darah tadi itu ada di dalamnya itu tubuh halus, itulah jiwa. Nah, kemudian dihembuskannya ruh suci, terbitlah nyawa namanya. Nah, jadi itulah tadi serentetan daripada adanya tubuh, hati, nyawa, rahasia. Asal daripada tubuh, hati, nyawa, rahasia. Inilah komponen diri. Jadi komponen diri kita ini tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, disinilah terjadi daripada istilah-istilah seperti rahasia itu ruh kudus, nyawa itu ruh sultan, hati itu ruh ruhani, kemudian tubuh itu ruh jasmani. Nah, semua berhimpun tentunya di rahasia. Nah, jadi tidak bisa kita mengatakan diri kita itu yang rahasia atau mengakui rahasia itu, karena diri rahasia ini adalah hakikat Muhammad Rasulullah. Nah, hakikat Muhammad Rasulullah ini bukan Tuhan. Ini sebenarnya urutannya begini, daripada Rabbul Izzati tadi, Nurullah ini, Nurullah ini yang kosong maha ruang. Nurullah ini kosong maha ruang, kemudian mentajallikan dirinya kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini makhluk. Nah, jadi sebenarnya Nurullah ini tajalli kepada Nur Muhammad dulu. Jadi Nurullah ini datang daripada Rabbul Izzati, kemudian tajalli kepada Nur Muhammad. Nah, inilah komponennya. Nah, kemudian untuk kembali kepada Allah, menyelaraskan dulu jiwa dengan Ruh Kudus tadi. Karena Ruh Kudus yang sampai kepada Allah, tidak bisa diri ego, diri jiwa, nafs itu tadi langsung mau kepada Allah, tidak bisa. Jadi yang sampai itu adalah tajallinya, yaitu Ruh Kudus, utusannya. Nah, ini yang sampai kepada Allah. Kalau kita diri jiwa ini yang mau sampai kepada Allah, dia lebur di sini. Dia lebur di sini, terputar. Dia tidak akan bisa sampai naik ke atas. Maka wilayah para jin, wilayah para malaikat, wilayah para apa saja itu sampai Nur Muhammad. Nur Muhammad itu meliputi alam semesta juga, di sini-sini juga. Nah, namun untuk menembus Nurullah atau kosong maha ruang itu sendiri hanya dengan Ruh Kudus itu, hanya dengan cahaya Allah itu. Maka ada penyelarasan jiwa dengan itu, sehingga dia bisa pulang, sehingga jiwa bisa diantar dan dia bisa pulang kepada Nurullah. Dan Nurullah ini mentok di sini tujuan akhir para salik. Tujuan akhir mentok di sini. Sampai di sini kosong maha ruang, dia diam sediam-diamnya. Nah, kalau sudah sampai di sini, itu hakikatnya sudah isbat ke Rabbul Izzati. Nah, jadi puncaknya sampai zat kosong maha ruang. Jadi kosong maha ruang ini bukan kosong, tapi ada seada-adanya, zat wajibal wujud. Nah, jadi mungkin begitu ya, kita singkat karena kita jawab pertanyaannya tadi, asal mula dan kenyataan daripada tubuh, hati, nyawa, rahasia itu prosesnya bagaimana, Mas? Nah, jadi begitu prosesnya. Nah, cuma jangan sampai ya, kita mengaku Muhammad Rasulullah. Itu pesan kita, jangan sampai mengaku Muhammad Rasulullah. Jadi kalau di dalam ilmu tasawuf, para ulama mutahakkikin itu wujudu kazambun, ada bahwa wujud kita itu syirik. Kalau kita mengaku Muhammad Rasulullah, itu jelas syiriknya, merampas lagi hak Allah. Jadi maksud perkataan tamsilannya ulama-ulama itu mengatakan sebenar-benar diri adalah Ruh Kudus itu atau Ruh Suci, hembusan ilahi, itu adalah perumpamaan saja agar mengantar dari mana sebenarnya asal diri, bukan mau mengaku sebagai Muhammad Rasulullah. Jadi ketika bersyahadat itu jatuhnya kepada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jatuhnya kepada Ruhul Kudus, jatuhnya kepada Ruh Kudus. Jadi itulah yang sebenar-benarnya Muhammad Rasulullah. Begitu juga para nabi, para rasul semuanya bersaksi
kepada Muhammad Rasulullah secara syariat. Namun hakikat penyaksian yang sebenarnya, sebelum menyaksikan Allah, sebelum menyaksikan kosong maha ruang, itu perlu jiwa, diri ego itu dilebur dulu kepada Muhammad Rasulullah. Baru Muhammad Rasulullah yang naik saksi. Kan yang naik, aku naik saksi. Yang naik saksi itu adalah Muhammad Rasulullah. Kalau jiwa yang naik saksi, saksi palsu. Tidak bisa si jiwa itu diri ego yang hakikatnya dia tidak ada, muhaddas makhluk, bisa menembus kosong maha ruang, tidak bisa. Jadi yang naik saksi ke maha ruang itu, melebur ke maha ruang, tembus ke maha ruang kepada Allah, itu hanya Muhammad Rasulullah, satu-satunya jalan. Maka sebelum bersaksi, lebur dulu kepada Muhammad Rasulullah. Tentunya sebelum melebur, kenali dulu Muhammad Rasulullah yang sebenar-benarnya, Muhammad awal itu. Baru melebur, barulah asyhadu an la ilaha illallah, baru tanazzul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cerminnya Muhammad Rasulullah batang tubuh kita, cermin. Jadi kalau Muhammad Rasulullah mau bercermin, ya, itu kepada batang tubuh. Namun hakikat Muhammad Rasulullah tidak ada bentuknya. Tidak ada bentuknya, bukan berupa, bukan berjisim. Yang ada bentuknya itu si jiwa. Jiwa itu adalah tubuh halus. Nah, kalau jasad tubuh kasar. Jadi di mana ada tubuh kasar, ada tubuh halusnya. Nah, sebelum ke tubuh halus, itu tentunya melewati beberapa pikiran-pikiran lalu ke tubuh halus. Tubuh halus itu letaknya di sini. Nah, itulah ego kita. Nah, di sini aku begini, aku begitu, aku begini, aku ini untuk menembus atau melebur aku ini hanya dengan nur Muhammad Rasulullah, hakikat Muhammad Rasulullah. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah juga rincian daripada tubuh hati nyawa rahasia. Disinilah rahasia inilah kita berpegang. Kita meleburkan semua pikiran perasaan kita kepada rahasia yang ada jelaskan di Al-Quran, yang sudah dijelaskan betul-betul di Al-Quran. Wa'alamu anna fikum Rasulullah, di tengah-tengah dirimu ada Rasulullah. Maka itulah kuncinya rahasia. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, pas di tengah-tengah diri kita. Disitulah wasil kita, disitulah wasilah kita, disitulah jembatan kita untuk pulang kepada Allah. Jadi ini hakikat Muhammad Rasulullah adalah amanah. Kita hidup ini bukan sekedar hidup saja. Kita hidup ini bukan hanya untuk beribadah saja seperti para malaikat, bukan. Untuk yang pertama adalah mengenal Allah. Setelah mengenal Allah baru berserah diri total kepada Allah. Itulah orang muslim, berserah diri total kepada Allah. Nah, adapun yang kita alami semua itu bukanlah ujian-ujian, itu bukanlah kemarahan Allah, bukan, tapi itu adalah penyucian. Jadi penyucian jiwa kita untuk semakin hari semakin dewasa, dan untuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada si jiwa tadi. Itu jadi penyucian jiwa. Kemudian untuk memulangkan daripada amanah. Secara syariatnya kita yang memulangkan amanah, namun secara hakikatnya amanah itulah yang membawa jiwa untuk kembali kepada Allah. Jadi mungkin seperti itu. Pertanyaan daripada saudara kita, ya, beserta bonus-bonusnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.